Ya, dialog kita lanjutkan kembali, masih membahas kontroversi heli baru TNI Angkatan Udara, Pak Hasim. Ini kalau kita bicara soal Agusta Westland ini, kita belum pernah pakai, tidak ada pabrik, PT DI juga belum pernah memproduksi. Artinya ketika kita membeli heli Agusta Westland ini bukan hanya kita beli barang, tapi juga persiapan lain-lainnya ini yang di samping-sampingnya juga mesti harus disiapkan juga dari segi maintenance-nya seperti apa, teknisinya seperti apa, dan lain termasuk suku cadang juga nanti juga harus disiapkan. Dan artinya kan kalau kita tetap menggunakan Super Puma itu semua sudah ada, menjadi kemudahan gitu. Tapi kalau ini kita mulai dari nol lagi. Ya, memang di dalam pengadaan alutsista TNI, saya kira di sana ada perjanjian-perjanjian itu, termasuk apakah nanti ketika pembelian AW101 ini sudah ada perjanjian bagaimana maintenance-nya, bagaimana suku cadangnya, bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu terhadap alutsista ini, kemudian bagaimana nanti alih teknologinya. Karena itu adalah persyaratan di dalam proses pengadaan alutsista. Harus ada item-item itu. Kita ingat dulu waktu kita beli Sukhoi itu tanpa persenjataannya. Ya, jadi bertahap ya. Oke. Nah, bertahap. Yang ingin saya tekankan begini, ini kan sebenarnya Indonesia ini melakukan peremajaan atau modernisasi alutsista itu berdasarkan anggaran yang sangat terbatas. Nah, kalau di dalam anggaran yang sangat terbatas itu, idealnya itu adalah apa yang disebut di dalam prinsip pengadaan barang yang juga ada di dalam peraturan Kementerian Pertahanan itu ada efisiensi. Jadi penentuannya adalah betul-betul dilihat bagaimana prosesnya itu agar betul-betul punya nilai manfaat, nilai tambah bagi Indonesia, dan tidak hanya kita bisa beli barang. Nah, kalau menurut Anda dengan membeli Agusta Westland ini apakah itu juga? Saya kira terlalu mahal. Karena saya setuju dengan kontroversi yang terjadi pada 2015 ya, sampai kemudian ditolak untuk pembelian ini karena terlalu mahal untuk spesifikasi spek yang sama, dan kita mulai dari nol. Padahal yang Indonesia Angkatan Udara sendiri untuk VVIP dan untuk yang lain sudah familiar. Itu dia artinya kan dengan menggunakan Super Puma itu sudah familiar. Nah gitu. Itu dia. Kalau kita kan membeli berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan mestinya kan. Nah dari segi kebutuhan ini, apakah dengan Super Puma yang sudah kita bisa hasilkan sendiri itu sebetulnya sudah terpenuhi? Nah sebenarnya di dalam proses pengadaan alutsista semacam ini itu diberi peluang di sana, karena ada peluang untuk penunjukan, tidak melalui open bidding ya, atau melalui tender secara umum gitu. Nah, kalaupun melalui tender secara umum, harusnya kan ada spesifikasi yang sama, kemudian pasti yang dimenangkan adalah harga yang paling murah. Nah, apakah pada saat pada saat penentuan lelang itu PT DI misalnya ikut, atau Super Puma ikut misalnya perusahaan Airbus-nya ini. Nah ini juga harus dibuka kepada publik, dan saya kira kontrol itu harus dilakukan oleh Komisi 1 DPR. Maksud saya kan gini Pak Hasim, kalau kita melihat undang-undangnya, selama Indonesia bisa menghasilkan produk ada kewajiban. Ada kewajiban untuk membeli dari sana kan. Nah, kan kita melihatnya dari segi kebutuhan tadi. Dari kebutuhan itu, apakah barang yang diperlukan atau yang dibutuhkan itu bisa kita hasilkan. Nah, kalau memang bisa, artinya tidak perlu membeli dari luar. Iya, betul. Jadi memang di dalam beberapa item tentang undang-undang tentang industri pertahanan, kemudian pengadaan, bahkan di dalam beberapa undang-undang yang lain itu disebutkan ada mekanisme selain G2G juga imbal barang atau barter dulu kita ini, supaya ada juga keuntungan ekonomi. Jadi memang beberapa hal ini yang menjadi salah satu koridor di dalam pengadaan alutsista. Nah itu yang saya kira menjadi miss di dalam pembelian AW101. Oleh karena itu perlu direview bagaimana sebenarnya proses pembelian AW101 ini, apakah ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sesuai dengan kebutuhan kita, seharusnya kita pilih yang lebih murah, yang sudah familiar kita gunakan, ada Super Puma di situ, dan juga tidak terlalu ini. Misalnya ya, salah satu review dari beberapa ahli tentang pesawat, itu kalau misalnya mereka bisa terbang sekitar 5 jam dengan konsumsi bahan bakar
ternyata AWI ini lebih boros, 53% sampai dengan 50 sampai dengan 53%. Jadi dari segi keiritan itu, kemudian belum nanti maintenance yang lain, kemudian dari security untuk pertahanan, apakah dia bisa dideteksi oleh radar. Anda menilai janggal pembelian Agusta Westland? Ada kejanggalan di sini karena pada saat itu ditolak, harusnya berhenti prosesnya sampai di situ. Kemudian yang jadi masalah, kenapa muncul AW baru dan hanya beli satu, lalu dikatakan kami akan gunakan untuk kebutuhan militer, akan untuk kebutuhan SAR dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa proses pengadaan ini bukan semata-mata tanggung jawabnya ada di Kepala Staf Angkatan Udara, karena ada organisasi induk, dan organisasi induk di dalam pengadaan alutsista TNI itu ada di Kementerian Pertahanan. Proses jadi tidak mungkin yang menjadi pertanyaan, ya, tidak mungkin ini bisa lolos tanpa organisasi induk untuk pengadaan alutsista TNI ini juga memberikan izin. Jadi tidak mungkin beban itu hanya ada di dalam Kepala Staf Angkatan Udara, tetapi ini adalah satu organisasi induk di dalam pengadaan alutsista TNI yang melibatkan kebijakan di dalam Kementerian Pertahanan, karena usernya itu memang diajak di dalam proses ya. Tetapi ada di sini. Nah, yang di sini ya penentunya yang di Kementerian Pertahanan ini yang harus diklarifikasi betul kenapa bisa seperti ini, dan ketika itu ditolak kenapa tetap masih bisa beli. Nah, ini yang perlu diuji kepada publik oleh baik itu oleh KKIP maupun oleh Komisi 1 DPR. Apakah ada proses-proses lain ketika Presiden sudah mengatakan tidak perlu beli itu, gunakan saja yang lama, tapi ternyata pembelian terus berjalan. Pak Hasyim, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.